Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Berita yang sangat membagongkan kembali terjadi berasal dari kawasan Madura, Jawa Timur. Tepatnya berasal dari Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, di mana ada seorang perempuan usianya masih 23 tahun bernama Fitria yang tega menghabisi seorang perempuan bernama Siti Maimunah usia 29 tahun. Dan dugaan motif yang sangat kuat ini karena si Fitria tuh ngerasa kayak sakit hati karena selama 2 tahun terakhir Fitria ini menjalin hubungan dengan suami dari Siti yang bernama Pusaini usia 33 tahun. Ternyata setelah aku cross check, ini ada peristiwa yang sebenarnya hubungan terlarang mereka tuh sudah ketahuan sama keluarga. Ada salah satu pihak keluarga dari korban mengatakan bahwa antara Pusaini, suami dari sang korban, dan juga selingkuhan dari seorang Fitria tersangka ini, itu sudah diketahui sama keluarga sekitar 2 bulan yang lalu. Dan dari situ keluarga dari Siti korban ini memberikan ultimatum ke sang suami, yaitu adalah Pusaini. Dia bilang begini, kamu pilih siapa? Mau pilih Fitria atau mau pilih perempuan yang sudah memberikan kamu 2 anak? Dan akhirnya Pusaini ini memilih sang istrinya. Gara-gara itulah si Fitria itu ngerasa sakit hati. Padahal kalau kita cek dari bagian kronologi, peristiwa diputuskannya tersebut sudah terjadi 2 bulan yang lalu dari hari kejadian pada tanggal 9 Januari 2024, di mana tubuh dari Siti Maimunah itu ditemukan sekitar 03.30 WIB dengan kondisi ada banyak sekali luka sabetan dari senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya, dan diduga sangat kuat itu adalah dari celurit. Lagi dan lagi setelah kita kemarin heboh ya dengan peristiwa dari carok dengan menggunakan celurit, ini pun juga alat yang dipakai pun mirip. Kita bahas satu persatu. Ada keterangan dari Kasat Reskrim Polres Sampang, AKBP Sigit Nursio. Sebenarnya kronologi cerita selengkapnya seperti apa, dan pasal yang dikenakan ini apakah pasal 340 yang berencana atau hanya yang spontanitas. Jadi setelah diketahui bahwa menurut keterangan dari keluarga korban, karena pada saat peristiwa di malam hari itu, dini hari tepatnya tanggal 9 Januari 2024, ada beberapa kakak korban yaitu yang ngelihat ada sosok yang masuk lewat pintu samping rumah dari korban. Dia ngelihat bahwa waktu itu saya nggak lihatnya dengan jelas katanya, karena saya ngelihat itu ada sosok berkerudung dan badannya agak kekar katanya sekitar dini hari tersebut. Tapi kami tidak berhasil mengejar si pelaku karena kami mencoba menyelamatkan korban Siti Maimunah yang akhirnya juga tidak terselamatkan. Tetapi beberapa hari kemudian, ini dari kepolisian dari Kasat Reskrim Polres Sampang mengatakan bahwa itu nggak jauh dari lokasi TKP ditemukan ada kayak sepasang baju yang ada banyak noda merah di sana. Lokasinya itu tidak jauh dari rumah korban. Dan setelah dilakukan pengecekan, itu ternyata baju miliknya dari Fitria. Gampang sih, kalau secara kasat mata, karena kan mereka ini juga rumahnya nggak jauh teman-teman. Antara pelaku dan korban tuh jatuhnya adalah tetangga. Dikatakan di sini bahwa warga mengetahui bahwa itu bajunya siapa. Oh, ternyata itu adalah bajunya Fitria. Selain mengenai alat bukti tersebut, juga ada bagian yang lainnya. Kenapa ini penting? Karena kan dalam dunia hukum itu satu hal dikatakan sebagai fakta kalau ada 2 alat bukti yang kuat. Ya, alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Pertama adalah dicek dari keterangan saksi, bener nggak Fitria ini bajunya dia? Ya, banyak saksi dari warga mengatakan, yes, kita pernah ngeliat beberapa kali dia memakai baju ini. Atau ada dari keterangan ahli, misalnya dicek adalah DNA. DNA itu adalah data yang tak terbantahkan, apalagi kan DNA tersebut misalnya diketahui di baju tersebut ada banyak noda berkas merah, bercak merah dari korban, Siti Maimunah. Kalian bisa bayangkan lah ya, pada saat melakukan aksinya dengan celurit tersebut, apalagi diketahui dari hasil visum sementara, itu kan ada beberapa luka sabetan di beberapa bagian tubuh Siti, yaitu pastikan kemana-mana, muncrat kemana-mana. Kalau di pakaian tersebut ada noda merahnya dari korban, terus juga ada jejak cairan dari pelaku, ya sudah confirm apa yang bisa dijelaskan kalau itu bukanlah mengarah ke dia. Jadi ini walaupun jatuhnya masih dugaan, tetapi bisa dipastikan bahwa dia adalah tersangkanya. Walaupun dari kakak korban mengatakan
Saya nggak percaya sebenarnya pada saat setelah dilakukan penelusuran dan penyidikan dari pihak kepolisian bahwa pelakunya adalah Fitria, perempuan yang relatif masih muda, 23 tahun, terkesannya lemah lembut, dan juga masih tetangga. Masa dia begitu tega melakukan hal yang seperti itu? Karena pada umumnya menurut kakak korban ini bahwa perempuan itu kan biasanya nggak tegaan, apalagi pada saat malam kejadian kakak korban tuh ngelihat sosok yang datang tuh kayaknya lebih kekar begitu. Tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri bahwa pandangan mata itu pada saat malam hari, apalagi juga peristiwanya dini hari, mungkin kakak korban juga matanya ngantuk, jadi nggak bisa melihat jelas. Kalau untuk melihat lebih percaya mana, ya jejak DNA tersebut, karena dari pihak kepolisian pun sudah menemukan alat buktinya. Bahkan kalau kita lihat sekarang foto-fotonya dari Fitria ini kan sudah kelihatan ya, dia terlihat tertunduk. Dia apakah mengaku atau tidak, kemungkinan besar dia akan mengaku. Tapi kenapa ya, kok dia tega melakukan seperti itu? Alasannya apa sih? Jadi dari keterangan AKBP Sigit Nursio ini bahwa pada saat mereka putus 2 bulan yang lalu, karena sudah ketahuan sama keluarga sang suami dari Siti, dan Siti pun pasti marah ya, namanya juga perempuan ataupun juga laki-laki, mengetahui pasangannya itu memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain, pasti dengan berbagai macam reaksi. Dugaan sangat kuat bahwa Siti itu benar-benar memuncak dan juga emosi karena hubungannya suaminya dengan Fitri itu ternyata hubungan terlarang tersebut sudah kurang lebih adalah 2 tahun. Dan rencananya mereka ini akan pindah ke Surabaya dengan alasan akan membuka usaha berjualan di sana. Tapi banyak warga mengatakan dan juga keluarga di sini dugaannya bahwa mereka sebenarnya mau pindah ke Surabaya itu bukan cuman karena pengen ya buka usaha, tetapi karena ingin menjauhkan sang suami Pusaini dengan sang selingkuhannya Fitria agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kalau Fitria sekarang usia 23 tahun, jadi pada saat mereka memulai hubungan terlarang tersebut, berarti usia Fitria saat itu mungkin ya baru sekitar 20 tahun ya. Gila, masih muda banget loh. Makanya keluarga korban, tetangga pada nggak percaya. Beneran nggak nih si Fitria yang melakukan tersebut? Cemburu dan sakit hati adalah 2 hal yang bisa ngebuat orang itu berubah 180 derajat. Cemburu itu bisa ngerubah manusia baik menjadi monster. Sudah banyak sekali kejadian yang merujuk ke sana. Dan pada saat dia sudah 2 tahun menjalin hubungan terlarang tersebut dengan suami orang, pada saat dia diminta putus, bahkan juga kan suami orang ini sudah punya anak 2. Bukannya si Fitria tuh ngerasa bersalah gitu ya, karena sudah merusak rumah tangga orang, tapi dia justru malah ngerasa ya harus memiliki begitu. Ini kan satu hal yang di luar logika kita, karena biasanya perempuan itu kan bisa mengerti ya perasaan perempuan lainnya. Harusnya Fitria itu bisa merasakan gimana posisinya si Siti Maimunah korban gitu. Sudah punya 2 anak, kemudian juga diselingkuhi seperti itu. Bisa nggak sih dibayangkan betapa hancurnya hati Siti pada saat ketahuan seperti itu? Bahkan menurut aku hebat ya, si Siti ini pada saat 2 bulan sebelum terjadinya peristiwa ini, dia menyidang lah dalam tanda kutip, untuk mengatakan bahwa kamu pilih siapa nih, Pusaini? Kamu pilih Fitri atau kamu pilih saya gitu? Dan Pusaini memilih sang istrinya Siti. Dan bukannya Fitri ini ngerasa malah, ya sudahlah, mungkin ini adalah akhir dari hilafnya mereka, tapi justru Fitri ngerasa bahwa ini nggak fair menurut dia. Padahal Fitri ini dan juga Pusaini ya, kalau sang korban Siti itu melaporkan ke kepolisian, mereka bisa kena pasal loh, karena kan ada perbuatan perzinahan, perselingkuhan, itu juga ada undang-undangnya, ada aturan di Indonesia untuk mereka yang sudah menikah di atas nama negara gitu, sudah resmi. Nah ini salah satu hal juga contoh, kita nggak bisa mengatakan sulit untuk tidak memberikan judgement dalam kejadian ini. Kalau seandainya Siti Maimunah begitu ya, waktu dia mengetahui adanya hubungan terlarang tersebut, tidak serta-merta memaafkan dan membiarkan begitu saja, apakah kejadian seperti ini bisa dihindari? Karena di Indonesia kan kita tahu ya, kadang tuh orang ya begitu aja, ya sudahlah dimaafkan, tapi konsekuensi hukumnya tidak dilakukan. Seandainya waktu itu Siti Maimunah tetap memaafkan sang suami dan juga Fitri, tapi memprosesnya ke jalur hukum, mungkin Fitri dan juga suaminya masuk ke dalam penjara,
apakah ini menjadi satu hal yang bisa menyelamatkan Siti? Ya, sekali lagi dia bilang bahwa Anjas ini sudah takdir, ini hanyalah lantaran saja. Ya, aku sih tidak setuju ya, karena bagi aku pribadi, kalau semua hal diserahkan kepada takdir, lantas buat apa ada hukum di Indonesia? Pelajaran juga buat perempuan atau laki-laki di Indonesia kalau pasangan kalian sudah melakukan kesalahan, apalagi kesalahannya adalah dalam sebuah mahligai pernikahan. Ada hal-hal seperti ini. Jangan take it for granted. Kita belajar juga dari kasus di Jagakarsa. Kalian masih ingat di kasus Jagakarsa itu di Jakarta ya, bahwa ada seorang perempuan, istri yang habis dianiaya sama suaminya, dibawa ke rumah sakit, anaknya tinggal sama mereka, dan anaknya pun dihabisi karena ada rasa kekesalan terhadap istrinya. Ini juga sama, mungkin dari pihak kitanya, dari pihak yang berpasangan secara resmi bisa mengontrol, tetapi dari lawannya, karena sudah melibatkan orang lain, kita kan nggak bisa mengukur hati mereka seperti apa. Tetapi jujur, bagi aku pribadi, Fitria ini sangatlah luar biasa ya, dan ini bisa menunjukkan bahwa yang namanya orang baik, orang jahat, itu tidak didominasi oleh status sosial atau status ekonomi atau status pendidikan. Karena dengan latar belakang yang aku lihat di sini dari berbagai macam tayangan yang di TikTok ataupun juga Twitter, Fitria ini termasuk dari ya mungkin yang pas-pasan biasa-biasa aja, tidak memiliki power lah sebagai seorang perempuan. Mungkin misalnya dia anak orang kaya raya atau bahkan anak pejabat, mungkin termasuk keluarga yang biasa-biasa aja. Tetapi dari orang yang biasa seperti ini pun mampu melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Sekarang aku yakin juga pasti yang menjadi korban ini adalah ya ada 2 anak di sini. Dia kehilangan ibunya, bapaknya juga pasti akan ada perdebatan dengan keluarga gara-gara kamu nih. Perselingkuhan kamu 2 tahun sama Fitria berakibat seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini pelajaran buat aku pribadi, teman-teman. Hati perempuan itu begitu sangat lembut. Kadang antara kebencian dan juga kecintaan itu sangat setipis tisu banget. Jadi hati-hati ya, kalau kalian menyakiti hati seseorang, kadang dia bisa berubah menjadi monster yang luar biasa. Tetapi anehnya, kenapa Fitria malah justru menghabisi si istrinya dari selingkuhannya Siti tersebut? Kenapa dia nggak sakit hati sama sang suaminya? Nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Apakah Fitria tuh begitu cintanya dengan Pusaini, makanya dia berusaha melakukan ini? Mungkin dalam pikiran naif yang dia miliki adalah, wah kalau dia nanti duda, dia nggak ada istri, ya udah berarti aku yang akan menempati posisinya. Padahal belum tentu. Pria zaman sekarang gitu ya, mentang-mentang sudah seperti ini, apakah dia akan menikahi si Fitria? Belum tentu juga. Siapa tahu Pusaini juga nanti akan mencari daun muda yang baru. Jadi buat perempuan-perempuan di Indonesia juga, kalau aku nggak bisa mengontrol kalian ya menjadi orang ketiga, orang keempat, orang kelima, tetapi just be realistis gitu kan. Ini kan adalah urusannya dengan masalah seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kalian menjadi selingkuhan pihak ketiga, kalian berpikir bahwa saya adalah satu-satunya. Kalau pasangan kalian, terutama perempuan ya, bisa melakukan seperti itu ke istri sahnya, dia pun juga bisa melakukan itu kepada kamu pada saat nanti kalian juga sudah menikah secara sah. Jadi hati-hati dan jangan terbawa emosi saja. Ya, nggak bisa mengontrol, manusia tuh nggak ada yang sempurna, tetapi untuk urusan seperti ini sepertinya harusnya bisa ditanggulangi dan juga dicegah. Tetapi sekarang sudah terjadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Dan pasal yang akan dikenakan menurut aku adalah pasal 340, pembunuhan berencana, dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.